Ya, Mirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 9 orang dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Penangkapan atas dugaan kasus transaksi dalam pencairan dana hibah dari Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Kezia Netania dan juru kamera Kris Dianto yang saat ini berada di Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat. Ya, Kezia, bisa dijelaskan pada saat kejadian pihak-pihak ini yang diamankan ada di mana saja dan juga hingga saat ini apakah kemudian sudah ada pendidikan lebih lanjut terkait dengan ruangan-ruangan yang diketahui begitu terafiliasi dengan kasus ini? Ya, Tesar, jadi kami jelaskan bahwa tadi kami sudah mewawancarai Sesmenpora, Gatot Dewobroto, yang menjelaskan bahwa Selasa malam atau kemarin malam saat dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK yang digeledah atau yang dilakukan OTT tepatnya berada di lantai 3 dari gedung PPKON atau gedung pusat Kemenpora. Di sana ada sejumlah ruangan yang kemudian saat ini sudah disegel dan kemarin digeledah dan saat ini sudah disegel. Di antaranya adalah ruang Deputi 4, kemudian ada ruang Asisten Deputi Organisasi Prestasi, ada ruang satu ruang staf dan ada ruang server. Dan saat ini keempat ruangan tersebut sudah disegel oleh KPK. Bahkan dari pihak Kemenpora sendiri tidak bisa memasuki ruangan untuk mengecek apa saja dokumen atau hal-hal yang diamankan oleh KPK. Dari operasi tangkap tangan kemarin, KPK juga telah mengamankan ada 5 orang dari Kemenpora, diantaranya adalah Deputi 4 Peningkatan Prestasi Olahraga yakni Mulyana, kemudian juga ada pejabat pembuat komitmen dari Asisten Deputi Organisasi Prestasi, ada 1 orang bendahara dari Asisten Deputi Organisasi Prestasi, dan ada 2 orang staf lainnya. Memang KPK menangkap tangan ke-5 orang ini terkait dengan dana hibah untuk KONI, dan KPK menduga ada fee yang dibayarkan atau ada kickback bagi pejabat Kemenpora terkait dengan pencairan dana KONI tersebut. Sedikit penjelasan dari Sesmenpora bahwa memang tupoksi dari Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah terkait mendorong pembinaan prestasi olahraga, dan memang Deputi 4 ini bekerja sama atau bermitra dengan sejumlah pihak, diantaranya adalah induk-induk cabang olahraga, kemudian ada juga dari KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan dari KOI atau Komite Olimpiade Indonesia. Jadi memang ada keterkaitan dari dugaan KPK, yaitu terkait dana hibah KONI dengan penangkapan Asisten Deputi Organisasi Prestasi dan juga Deputi 4 Peningkatan Prestasi Olahraga. Karena tadi Gatot Dewobroto menjelaskan bahwa tahapan atau sistem pencairan dana hibah ini memang melibatkan Deputi 4 atau Mulyana, dan juga ada pejabat pembuat komitmen dari Asdep Organisasi Prestasi, bendahara, dan staf yang terkait. Tesar. Hingga saat ini, Kezia, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak Menpora Imam Nahrawi dengan adanya OTT di sana, dan juga apakah kemudian aktivitas di sana terganggu dengan adanya OTT semalam? Ya, Tesar, memang aktivitas dari Kemenpora sendiri masih berlangsung secara normal. Ini merupakan salah satu yang ditekankan oleh Sesmenpora Gatot Dewobroto. Untuk penjelasan atau konferensi pers dari Menpora Imam Nahrawi sendiri memang belum dilakukan, akan tetapi sudah diwakilkan oleh Sesmenpora Gatot Dewobroto. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Gatot Dewobroto tadi, diantaranya adalah pertama tentu saja menyesalkan terjadinya OTT ini karena sudah berulang kali pegawai dari Kemenpora ini ditekankan bahwa jangan bermain-main dengan anggaran, kemudian jangan melakukan korupsi, yang tetapi masih terus terjadi kasus-kasus seperti ini. Dan ini memang bukan yang pertama terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Kemenpora adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas di Menpora, khususnya di Deputi 4, dapat berjalan dengan normal. Ada salah satu ruang, yaitu ruang Asdep Organisasi Prestasi, yang memang sudah disegel, sehingga di sana ada banyak pegawai yang bekerja tidak dapat bekerja. Tadi pagi dari Sesmenpora sudah menyatakan atau sudah melakukan briefing bahwa seluruh pegawai dari Asdep Prestasi Olahraga ini dapat mengambil tempat ruang rapat Deputi 4 untuk bekerja sementara sampai segel dari KPK ini dibuka kembali.
Kemudian juga yang dilakukan oleh Kemenpora nanti siang akan dilakukan rapat pimpinan dan akan dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Di sana akan dibahas terkait pertama PLT untuk Deputi 4 karena tidak boleh dibiarkan ada kekosongan. Yang kedua juga akan dibahas terkait dengan siapa yang akan menjadi KPA atau kuasa pemegang anggaran. Karena di akhir tahun ini memang sangat krusial terkait dengan pencairan anggaran, kemudian dengan anggaran, realisasi anggaran, sehingga diperlukan adanya KPA atau kuasa pemegang anggaran sehingga aktivitas pencairan anggaran ini dapat berjalan normal dan tepat pada waktunya. Dan berikut adalah pernyataan dari Sesmenpora Gatot Dewa Broto. Saya sudah melakukan pertemuan dengan para pejabat di Deputi 4. Saya kumpulkan dengan tujuan 3 hal. Pertama, untuk memotivasi mereka untuk bekerja seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah mencari jalan keluar karena ada satu ruang Nasdaq yang sudah disegel. Saya tadi kasih jalan keluar untuk sementara menggunakan ruang rapat yang di Deputi 4. Kemudian yang kedua adalah ini adalah waktu yang sangat krusial masalah pencairan anggaran dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa nanti kalau siang ini ada rapim dipimpin oleh Pak Menteri, kami akan menyodorkan draft tentang siapa yang menjadi KPA. KPA itu kuasa pengguna anggaran, itu sangat krusial sekali. Jadi untuk pencairan itu, untuk pencairan anggaran. Jadi nanti supaya Pak Menteri tinggal memutuskan siapa pejabat yang menjadi KPA. Ya, tadi kami sempat juga mempertanyakan terkait hal-hal yang beredar di media, di antaranya dana hibah untuk KONI ini terkait dengan pelaksanaan Asian Games yang lalu. Tetapi ini langsung dibantah oleh Sesmenpora yang menyatakan bahwa seluruh anggaran terkait dengan Asian Games ini sudah diselesaikan sejak jauh-jauh hari. Di antaranya adalah dana untuk pelatihan di cabang-cabang olahraga sudah digelontorkan sejak 2017. Kemudian juga dana untuk pelaksana dari Asian Games atau INASGOG sudah diberikan sejak awal tahun 2018 ini, dan dana atau hadiah untuk para pemenang atau penerima medali sudah digelontorkan dari Kemenpora sejak awal atau Januari 2018 ini, sehingga dana dari Asian Games ini memang sudah selesai penganggarannya dan realisasinya sehingga tidak terkait sama sekali dana hibah untuk KONI ini dengan Asian Games. Tezar. Baik, terima kasih rekan Kezia Netania atas informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat. Terima kasih Kezia.